warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Lina Vita dengan NIM 200304003. Saya berasal dari Pulau Benan, tepatnya di Kecamatan Katang Bidara, Kabupaten Lingga. Perkenalkan, nama saya Salsa Marcella dengan NIM 200304017. Saya berasal dari Kota Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 200304010. Saya berasal dari Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Baik, kami dari kelompok 4 akan memperagakan inovasi dari mode pembelajaran jigsaw. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu mode pembelajaran jigsaw? Baik, mode pembelajaran jigsaw itu adalah mode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain, di mana siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi siswa juga dituntut untuk memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya, sehingga kemampuan baik itu secara kognitif dan sosial siswa ini sangat diperlukan dalam mode pembelajaran ini. Adapun sintaks pada model pembelajaran jigsaw, yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, lalu yang kedua menyampaikan informasi, lalu yang ketiga adalah mengarahkan siswa ke dalam kelompok belajar, lalu mengarahkan dan membimbing siswa dalam kelompok ahli, lalu evaluasi, yang mana evaluasi ini akan diberikan games, yang mana games ini sebagai inovasi dari kelompok kami, lalu yang terakhir adalah penambahan dari hasil diskusi siswa. Nah, adapun keunggulan dari mode pembelajaran jigsaw ini, yang pertama membuat siswa menjadi lebih aktif dan tidak diam saja di kelas. Lalu yang kedua menuntut siswa untuk memiliki rasa yang tanggung jawab lebih tinggi lagi, berpikir kritis dan juga memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu masalah, dan juga membuat suatu pembelajaran tidak monoton. Nah, adapun karakteristik materi yang cocok untuk mode pembelajaran jigsaw ini, karakteristiknya itu materi yang diberikan itu harus menuntut siswa untuk lebih memiliki pemahaman yang lebih tinggi mengenai nilai, konsep, prinsip serta masalah-masalah aktual yang sedang terjadi. Nah, salah satu materinya itu dalam pembelajaran kimia seperti struktur atom, larutan pH, dan juga konsep redox. Mari kita saksikan bersama-sama video dari Inovasi model pembelajaran jigsaw yang berjudul Menerapkan mode pembelajaran jigsaw dengan games Let's Be Focus berintegrasi and non-science pada materi konsep redox. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu? Baik. Sangat baik. Sudah belajar belum tadi malam? Belum. Kenapa nggak belajar? Ngantuk, Bu. Saya Ya kelas saudara, Bu. Manfaatkanlah waktu kalian sebaik-baiknya, mumpung kalian masih muda ya. Ya, Bu.
Jadi kita kan punya 2 kelompok. Nah, Ibu ingin kita bahas 3 submateri. Yang pertama A itu few moments later. lalu pengertian oksidasi dan penyetaraan reaksi redoks. Nah, Ibu mau dari kelompok kalian ini kita membentuk kelompok ahli. Nah, kelompok ahlinya dari aja yang pilihkan ya. Nah, untuk kelompok ahli yang pertama itu Eka sama Nisa, silakan bergabung. Lalu untuk kelompok ahli yang kedua itu Fitri dan Rita. Lalu untuk kelompok itu Revin, Martin sama Didi. Kelompok satu ada Eka sama Nisa. Jadi nanti kelompok ahli yang pertama Eka sama Nisa itu akan berdiskusi tentang pengertian reduksi. Lalu kelompok dua itu Fitri sama Rita nanti berdiskusi tentang pengertian oksidasi. Lalu untuk kelompok tiga Revi, Lili sama Martin bahas penyetaraan reaksi redoks. Nah, nanti kalian sama kelompok ahli ini kalian kaitkanlah materi ini dengan etnosains. Nah, ada yang tahu etnosains itu apa? Oke, biar dijelaskan. Jadi etnosains itu nanti kalian kaitkan materi pembelajaran ini dengan kebudayaan kita. Nah, Ibu kasih contoh ya. Misalnya itu adalah pemandian keris. Nah, pemandian keris itu kan berasal dari suku Jawa. Nah, kenapa kalian bayangin kenapa keris-keris itu kan disimpan dalam waktu yang cukup lama? Nah, kenapa dia tidak berkarat? Nah, kalian analisis itu bisa jadi karena ada pemakaian 7 macam bunga. Nah, dari 7 macam bunga itu mungkin bisa membuat si keris itu lebih tahan lama. Nah, jadi semuanya sudah mengerti bagaimana pengerjaan diskusi pada hari ini? Mengerti, Bu. Yes, Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi bersama anggota kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Nah, sudah siap semuanya diskusinya? Sudah, Bu. Oke, jadi sekarang Ibu mau kalian kembali lagi ke kelompok asal kalian. Nah, nanti saat kalian kembali ke kelompok asal kalian, kalian sampaikan apa yang kalian dapatkan dari diskusi
Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau kalian berhadapan-hadapan dulu sama anggota lawan. Ya. Oke, jadi Ibu akan memberikan kertas pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan kalian berikan kepada kelompok lawan. Nah, jadi nanti misalnya salah satu dari kalian membacakan pertanyaannya untuk kelompok lawan sini, dan kelompok lawan dan kelompok sini akan memberikan pertanyaan ke kelompok Martin ya. Baik, Bu. Nah, ada yang belum paham tentang permainannya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tadi kan kalian di kelompok asal itu sudah berdiskusi sama rekan-rekan kalian tentang konsep redox yang berkaitan dengan etnosains. Nah, sekarang Ibu mau apa yang kalian diskusikan tadi kalian tanyakan ke kelompok lawan kalian. Baik, Bu. Nah, silakan kelompok 1 tanyakan ke kelompok 2. Oke, baik. Jadi tadi kan kelompok kami sudah bahas mengenai pembuatan tapai. Nah, bisa nggak kelompok kalian menjelaskan bagaimana reaksi redox di dalam pembuatan tapai itu tadi? Oke. Coba dulu. Sarah. Ya. Baik. Apa tadi pertanyaannya, Tin? Bagaimana reaksi redox di dalam pembuatan tapai? Oke, dari diskusi kami, tapai itu dibuat dengan cara proses fermentasi. Nah, dari fermentasi itu yaitu ada reaksi oksidasi dan senyawa oksidasinya dalam beras, ketan, dan ketela dengan ragi tape dalam keadaan yang anaerob. Nah, oke, tadi Lili sudah sampaikan bahwa tape itu dibuat dengan cara proses fermentasi, ada reaksi oksidasinya. Nah, coba jelaskan reaksi kimia di dalam reaksi redox itu tadi. Ini. Pas kayaknya, Tin. Tak tahu. Oke, kalau gitu karena dari kelompok lawan nggak bisa jawab, nanti akan dijawab oleh Revi. Baik, terima kasih Kak Martin. Ibu boleh menjawab spidolnya? Ya, boleh. Baik. Ini kelompok kami sudah berdiskusi bahwa dalam reaksi kimia dalam pembuatan tapai itu pertama di mana dalam sebuah tapai itu kan mengandung namanya amilum. Di mana amilum ini kan itu merupakan senyawa dalam karbohidrat yang bernama polisakarida. Nah, polisakarida ini kan susah untuk dipecah sehingga dia akan diubah menjadi glukosa. Nah, dan perubahan antar amilum dalam glukosa ini mengalami oksidasi dengan bantuan enzim amilase. Nah, dari glukosa ini akan diubah dengan penambahan ragi yaitu fermentasi tapai sehingga menghasilkan etanol dan karbon dioksida serta 2 ATP atau energi. Baik, Ibu. Baik, terima kasih ya, Revi. Selanjutnya untuk kelompok 2 menanyakan kepada kelompok pertama. Baik, saya ingin bertanya terhadap kelompok 1. Tadi kan kelompok kami sudah membahas tentang proses elektrodegradasi limbah cair batik. Nah, kelompok 1 tahu nggak nih apa kaitannya dengan reaksi redox proses elektrodegradasi limbah cair batik? Jadi aku yang jawab.
Baik, menurut kelompok kami, proses elektrodegradasi adalah suatu proses degradasi kontinu dengan menggunakan arus listrik searah melalui peristiwa elektrolisis. Proses elektrolisis tersebut terjadi reaksi reduksi air menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida pada katoda dan terjadi reaksi oksidasi ion Cl menjadi gas Cl2 pada anoda. Hasil dari reaksi oksidasi dan reduksi dalam larutan tersebut yakni klor, asam hipoklorit, dan ion hipoklorit merupakan agen pengoksidasi yang kuat yang digolongkan ke dalam klor aktif. Klor aktif ini merupakan kemampuan untuk mengregradasi zat warna di dalam limbah karena merupakan oksidator yang sangat kuat. Nah, terus bagaimana reaksi redoks dari proses elektrodegradasi limbah cair batik tadi? Baik, saya akan menjawab bagaimana bentuk reaksinya. Izin untuk menulis jawabannya di papan ya. Oke, baik. Ini merupakan jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan dari kelompok 2 tentang reaksi elektrodegradasi dari limbah batik. Apakah jawaban dari kami bisa dimengerti atau ada sanggahan dari kelompok 2? Oke, udah bisa dimengerti. Baik, sudah selesai ya games kita untuk hari ini. Jadi Ibu tadi sudah menilai selama proses kalian melakukan games itu. Nah, nanti akan ada pemenangnya. Pemenangnya akan Ibu kasih hadiah. Nah, oke. Yang kalah nanti jangan bersedih. Kita coba nanti lagi. Semoga berikutnya kalian yang beruntung ya. Oke. Di sini Ibu akan mengumumkan siapa pemenangnya. Oke, tidak sebentar Ibu. Dinyatakan bahwa kelompok 1 pemenangnya. Oke, jadi Ibu akan memberikan hadiah. Jangan lihat dari bentuknya ya. Kasih. Nanti kalau mau yang lebih besar, kita coba permainan yang lebih seru ya. Baik, Bu. Ibu itu tadi yang Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Ibu. Oke, silakan duduk ke tempat masing-masing. mau juga. Baiklah, dari permainan tadi, Ibu dapatkan kalau kelompok 1 tadi apa? Tapai, Bu. Oke, tapai. Untuk kelompok 2 itu tadi Proses elektrodegradasi limbah batik dari batik. oke, jadi kalau tapai itu berasal dari mana? Dari singkong, ada juga yang dari ketan, Ibu. Dari suku apa? Dari suku Jawa, Bu.